Halo para mahasiswa yang terpelajar, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini, Ibu akan membahas mata kuliah General Linguistic. So, are you ready to study? Let's start studying. Baik para mahasiswa yang terpelajar, sekarang kita kaji yaitu topik tentang Language and Linguistics sebagai subjek kita yaitu General Linguistics. Now, akan dijelaskan perbedaan apa itu bahasa dan apa itu linguistik. Para mahasiswa yang terpelajar, language atau bahasa hanya dimiliki oleh manusia atau human being. Bagaimana dengan binatang? Nah, animal tidak memiliki bahasa, namun memiliki alat komunikasi. Oke, kalau begitu, apa sih definisi dari bahasa itu sendiri? Language atau bahasa is a system of arbitrary vocal symbol used for human communications. Nah, coba lihat panah ini yang hijau, berarti yang menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi adalah manusia. Nah, definisi ini diambil dari pendapat Wardorf. Baik, para mahasiswa, sekarang kita masuk the natures of language. Hal ini dikutip dari pendapat ahli ya, beberapa pendapat ahli. Nah, pertama, language is a specific human characteristics that makes them different from other creatures, say animal and plants. Artinya di sini adalah bahasa merupakan karakteristik yang spesifik dari manusia yang membuatnya berbeda dengan makhluk lainnya seperti binatang atau tumbuhan. Dan yang kedua adalah language is a main tools of communication. Bahasa merupakan alat komunikasi yang utama. Yang ketiga, language is a method of human communication, either spoken and written. Bahasa merupakan metode komunikasi manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Dan yang keempat, language is systems of conventional spoken manual or written symbols by means of which human beings, as members of social groups and participant in its culture, express themselves. Artinya bahasa merupakan sistem simbol konvensional lisan, manual atau tertulis di mana manusia sebagai anggota kelompok sosial dan peserta budaya dalam mengekspresikan diri. Nah, yang terakhir adalah language is a system of arbitrary vocal symbols used for human communication. Dan the terms arbitrary does not mean that everything about language is unpredictable, for the language does not vary in very possible ways. Nah, di sini artinya adalah bahasa merupakan sistem simbol vokal yang arbitrary yang digunakan untuk alat komunikasi manusia. Istilah arbitrary di sini sama dengan mana suka. Ya, tidak berarti bahwa segala sesuatu tentang bahasa dapat diprediksi karena bahasa itu sifatnya bervariasi dalam segala hal yang memungkinkan. Nah, istilah arbitrary itu sama dengan mana suka. Ketika satu orang bersepakat dengan hal tersebut untuk menamai suatu objek, maka terbentuklah suatu bahasa. Jadi bahasa itu tumbuh, berkembang, dan kadang mati. Jika tidak ada penuturnya, bisa jadi dia sudah hilang. Itu yang dimaksud dengan arbitrary. Nanti saya bahas lagi lebih lengkap apa itu arbitrary untuk kajian bahasa ya. Nah, para mahasiswa, kalau begitu, language is a symbolic system in which words are associated with objects, ideas and action by conventions. Nah, bahasa merupakan sistem simbol di mana katanya berasosiasi dengan objek, dengan ide, aksi yang convention. Convention itu tadi yang berkaitan dengan arbitrary, mana suka. Jadi, suatu kata akan menjadi bermakna ketika sudah disepakati. Ya, penjelasannya seperti ini. Oke, perhatikan gambar ini. Kita bahas yang mana suka tadi atau arbitrary. Ini ada sign, saya tandai ada sign di sini. Sign-nya adalah dilihat oleh kita sebagai manusia, ya. Kita melihat
benda tersebut, sign tersebut. C adalah binatang berkaki 4, punya belalai, kemudian ada apa namanya kalau gajah ini kuping gadingnya. Kemudian kita lihat dan menjadi konsep di otak kita. Nah, konsep itu kemudian kita ujarkan. Kita ujarkan, ini bolong-bolong keluar dari mulut kita. Setelah kita proses di otak kita, di konsep, maka dia menjadi objek. Objek ini kita sebut dengan elephant, gajah. Nah, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari simbol, ada sign di atas, kemudian kita perception menjadi konsep di otak kita, kemudian experience menjadi objek yang nyata berupa katakah nanti dia muncul. Nah, ini ya sign dengan objek itu yang convention. Jadi ada kesepakatan, ada sign, kemudian disepakati objek tersebut diberi nama. Nah, kalau ini tadi disepakati objeknya menjadi gajah atau elephant. Oke, seperti itu. Nah, lebih jelas lagi. Nah, ini dikutip dari pendapat ahli ya. Silakan lihat di jurnal dari Waldheim B. Payne. Ini jurnalnya terbit pada tahun 2010. Oke, di bawah ini perhatikan. Nih, pada 2010. Ada segitiga di sini untuk menjelaskan simbol dan objek tersebut ya. Di atas adalah representations of sign signifier. Nah, ini signifier. Kemudian diinterpretasikan menjadi makna dia. Di dalam pemikiran manusia ada konsep, ada ide, theory, explanation, sense of the sign. Nah, ini bekerja dia ke sini menjadi konsep. Kemudian dia akan menjadi acuannya apa, reference-nya apa. Nah, ini reference. Ya, in words, di mana acuannya di dunia menjadi objek dia gitu ya. Ada physical object, experience, artifacts ya, situation, konteks dan proses. Nah, dari sinilah muncul bahasa-bahasa atau kata-kata tersebut. Setelah diproses menjadi konsep, kita lihat dulu ini ada simbol di sini, kemudian menjadi konsep, theory, idea, dan baru menjadi acuan, reference. Seperti itulah munculnya suatu kata atau yang disebut dengan tadi arbitrary. Bahasa merupakan arbitrary symbol yang sifatnya manusia mana suka disepakati, kemudian muncullah kata-kata tersebut. Baik, para mahasiswa, sekarang kita masuk ke apa itu linguistics. Nah, linguistics adalah, coba lihat gambar ini seperti scientific ya. Ya benar. Linguistic is the scientific study of language. Nah, masing-masing daerah itu beda ya. Ada bilang halo, ada bilang cayo, ada bilang saya nggak bisa bahasa Jepang ya, macam-macam. Jadi linguistic is the scientific studies of language. Nah, linguistics dalam bahasa Inggris disebut dengan linguistics. Di beberapa negara ada yang menyebutnya Indonesia, kita orang Indonesia, Indonesians bilangnya linguistic pakai K. Sedangkan Spanish menyebutnya linguistica. Dan Prancis menyebutnya linguistique. Dan Australian sebutnya linguistica. Kalau dilihat istilahnya mirip, dan istilah ini berasal dari bahasa Latin yaitu lingua, yang berarti bahasa. Nah, linguistik adalah the scientific studies of language, atau ilmu ilmiah yang berkaitan dengan bahasa sebagai objek kajiannya. Jadi bahasa itu adalah objek yang dikaji di dalam kajian linguistik. Nah, kalau begitu, the studies of language. Oke, para mahasiswa, sekarang saya jelaskan why should you study linguistics. Apa sih pentingnya kita belajar ilmu bahasa itu? Oke, coba lihat gambar ini. Language awareness. Nah, ternyata kita butuh belajar kajian bahasa atau ilmu linguistik itu karena language awareness.
Menurut pendapat Ronald Cartwright, Professor of Modern English Language in Schools of English Studies at University of Nottingham, mengatakan bahwa language awareness refers to development in learners of enhance consciousness of and sensitivity to the forms and functions of language. Nah, artinya apa? Kesadaran berbahasa mengacu pada perkembangan peserta didik dari peningkatan kesadaran dan kepekaan terhadap bentuk dan fungsi bahasa. Nah, kita perlu mengkaji bahasa ini untuk mengetahui kesadaran berbahasa. Seperti apa? Nah, lihat contoh ini. Example, he ain't thirsty. Sebenarnya, ain't di sini merupakan bahasa yang sifatnya tidak formal. Yang formalnya adalah he is not thirsty. Nah, ain't itu singkatan dari is not, tapi sifatnya tidak formal. Yang formalnya adalah yang he is not thirsty. Contoh kedua, I ain't smart students. In di sini tidak formal. Yang formalnya adalah I am not smart student. Nah, ini yang formalnya. Yang ditandai checklist merupakan yang formal. Dari mana kita tahu bahwa ini formal, ini tidak formal, ini colloquial language, ini tidak colloquial language? Tentu dari language awareness, kesadaran bahasa. Nah, disitulah tugas dari linguist. Linguist itu adalah orang ahli bahasa yang mengkaji bahwa ini sifatnya formal, tidak formal, colloquial, ini standar bahasanya. Oke. Seorang linguis lah yang bisa menjelaskan hal tersebut kepada orang lain. Dan gunanya untuk apa? Ketika orang asing belajar suatu bahasa, maka dia bisa mengetahui ini bahasanya santun, tidak santun. Nah, seperti itu. Ini bahasanya formal, tidak formal. Oke. So, linguis yang berperan di sana. Berikutnya tugas kenapa kita perlu belajar bahasa atau kajian linguistik, the studies of language. Coba lihat gambar ini. Ada bapak tua lagi belajar, kemudian ada anak kecil lagi belajar dengan seseorang. Ini maksudnya apa? Oke. Kita lihat. Ini adalah speech therapy. Ya, terapi berbahasa. Nah, maksudnya adalah jika seseorang memiliki language disorder, gangguan berbahasa, maka seorang linguis tahu bagaimana cara menterapi speech seseorang atau melakukan terapi berbahasa atas adanya gangguan wicara. Anak kecil ada ternyata yang umurnya sudah lebih dari 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tapi belum mampu berbahasa. Maka kita perlu melakukan terapi bahasa. Begitu juga dengan orang tua yang mungkin mendapat penyakit seperti stroke, tentu ada gangguan di otaknya, maka dia mengalami gangguan berbahasa atau gangguan wicara, sehingga perlu dilakukan terapi. Nah, ilmu ini adalah linguis lah yang bisa memecahkannya dengan ilmu kedokteran. Nah, seorang linguis melakukan penelitian dan bagaimana yang mana hasil temuannya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan orang banyak seperti melakukan terapi bahasa atau terapi wicara. Kajian ini bisa dikaji secara neurolinguistik dan psikolinguistiks. Oke, kemudian kita masuk ke manfaat atau kenapa perlu belajar ilmu bahasa. Oke, perhatikan ini ada computers, kemudian ada typers gitu ya, keyboardnya, translate. Nah, ini maksudnya adalah linguistics and computers. Kita tahu perkembangan teknologi di era sekarang digital dan makin berkembang di era 4.0, di mana komputer itu merupakan alat bantuan kita untuk melakukan banyak hal. Untuk bahasa tentunya mesin ini bisa membantu seseorang melakukan terjemahan atau sebagai machine translations program. Bagaimana komputer membantu kita, bagaimana teknologi membantu kita menerjemahkan bahasa. Sekarang sudah banyak alat, contohnya ketika kita menggunakan handphone,
kita sebutkan dalam bahasa Indonesia, kemudian mesin akan mentranslate-nya ke bahasa yang kita targetkan, baik bahasa Inggris, bahasa Jerman, Spanyol, Itali, terserah, atau Cina, Korea, Jepang, itu sudah diatur oleh mesin itu sendiri, dan itu dikaji secara linguistik dan komputer. Nah, kajian itu disebut dengan kajian computational linguistics. Jadi bahasa dengan komputer, seperti itu ya. Okay, now the next. Why should you study linguistic? Language acquisitions, ya, penguasaan bahasa, atau kita sebut dengan acquisition, yang merupakan proses pemerolehan bahasa secara tidak sadar. Language acquisition biasanya terjadi saat masa kanak-kanak atau kita kenal dengan penguasaan bahasa pertama. Akan tetapi, orang dewasa pun juga memperoleh bahasa atau disebut dengan acquire language. Nah, language acquisition ini bisa dikaji dalam pelajaran psikolinguistics. Bagaimana bahasa itu muncul saat kanak-kanak, kemudian pada usia berikutnya bagaimana bahasa itu diproduksi oleh anak-anak, dari dia meniru orang tuanya sampai dia mampu berbahasa. Proses tersebut dapat dikaji secara linguistic acquisition, dan kajian yang lebih detail itu pada psikolinguistics. Nah, kalau begitu sekarang kita masuk. Kenapa kita belajar linguistik lagi? Nih, lihat gambar, ada seorang teachers lagi ngajar. Nah, ini termasuk ke dalam jurusan mahasiswa ibu yang terpelajar ya, dimana jurusannya adalah English Education Programs. Nah, seorang guru atau pendidik butuh belajar linguistik untuk apa? Language teaching, untuk mengajar. Contohnya apa? It is important for teaching foreign language to know the structures and rules of language. Kita perlu memahami bahasa itu sendiri untuk mengajarkannya kepada orang lain yang ingin belajar bahasa asing, untuk mengetahui struktur bahasa, rule dari bahasa tersebut. Bahasa itu memiliki struktur, memiliki rule-nya. Nah, jadi kita bisa memahami bahasa seseorang ketika dia menyampaikan dalam struktur dan rule yang benar. Kalau kita tidak tahu struktur dan rule yang benar, bagaimana kita memahami apa yang disampaikan orang itu? Anggap seseorang belajar bahasa Indonesia, tapi dia menyebutnya dalam keadaan yang terbalik-balik. It's very difficult for us to understand. Begitu juga ketika kita belajar bahasa asing, English. We say it in wrong order. Kita menyebutkan dalam order yang salah atau aturan yang salah bahasanya atau kata-katanya dan strukturnya juga, struktur bahasanya. Maka bagaimana seseorang bisa memahami ide yang kita sampaikan? Karena kita berbahasa tentunya menyampaikan ide kepada orang lain, atau informasi yang kita sampaikan apakah tertangkap oleh mereka atau tidak. So that's why we need to learn linguistik. Jadi ilmu linguistik ini bermanfaat untuk pengajaran bahasa. Well, now we comes to the last reasons why should you study linguistics. Here it is. Language and literature. Bahasa dan sastra atau literatur ya. So, pernah melihat pictures ini? Dia adalah William Shakespeare yang merupakan seorang penulis drama sandiwara yang terkenal atau sastrawan yang terkenal, di mana karya yang paling terkenal adalah Romeo dan Juliet. Ia juga sudah dinobatkan sebagai sastrawan Inggris yang karya-karyanya telah disadur ke dalam berbagai bahasa di dunia. Karyanya yang paling banyak dipentaskan diantaranya adalah terkait dengan Macbeth dan juga King Lear. Nah, saudara mahasiswa bisa lihat nanti secara sejarah dari William Shakespeare sini ya. Nah, kalau kita lihat bahasa Inggris khususnya, bahasa Inggris itu memiliki fase-fasenya. Ada Old English, Middle English, kemudian Modern English. Sampai sekarang ini kita menggunakan bahasa Inggris modern, bukan lagi bahasa Inggris Old English. Kalau saudara semuanya melihat bahasa Inggris Old pada tahun
5th century, di mana eranya adalah pada tahun 450 sampai 1066 century, itu period dari Old English, maka bahasa itu mungkin tidak akan dimengerti oleh mahasiswa semuanya karena masih pada zaman English Anglo-Saxons. Nah, bahasanya kemudian berkembang menjadi Middle English dan sekarang kita menggunakan Modern English. Nah, perkembangan tersebutlah yang dikaji oleh linguist atau ahli bahasa, di mana dia akan mengkaji bahasa-bahasa itu secara histori dan secara lama, karena bahasa itu hidup, tumbuh, dan berkembang sehingga terakhir menjadi mati. Di bahasa Indonesia contohnya juga ada. Pada zaman orang tua kita dulu, sebelum EYD disempurnakan, ada kata seperti Jakarta yang ditulis dengan The Jakarta. Itu ejaan lama. Nah, sekarang sudah berubah menjadi ejaan baru, EYD, ejaan yang disempurnakan menjadi Jakarta. Tapi di Indonesia tidak ada bahasa dan lama ya, tapi bahasa kita itu datang dari berbagai banyak tempat, atas perkawinan, kemudian adanya invasi, kemudian datangnya orang ke daerah kita, itu merubah bahasa juga. Nah, kalau bahasa Inggris lama sebagai contoh, ini dia Old English, Middle English, Modern English. Coba perhatikan yang bahasa Inggris Old. Nah, apakah saudara mengerti? Father would say on. Saya pun tidak mengerti karena saya tidak mengkaji Old English. Dan bagaimana dengan Middle English? Our father said then it's very difficult to understand about this point. Tapi kita paham dengan Modern English. Nah, our father. Nah, kalau yang old-nya kalau kita lihat father. But we say our di Modern English menjadi ure. Apakah itu benar? Ya, dikajilah secara diachronic linguistics. Nah, seperti itu. Jadi ternyata bahasa itu perlu dikaji secara dari bagaimana pergerakan bahasa, asal mulanya bahasa itu perlu dikaji untuk apa? Salah satunya untuk mengetahui silsilah kita ini dari mana, kita berasal dari keturunan siapa. So that's why linguist memiliki peran penting untuk mengkaji bahasa baik secara diakronik maupun sinkronik. Well, para mahasiswa yang terpelajar, do you know these pictures? Dia merupakan bapak linguistik. Namanya adalah Ferdinand de Saussure, the fathers of linguistics ya, yang lahir di Jenewa pada tanggal 26 November 1857 dan meninggal di Falklands jatuh tanggal 22 Februari 1913 di usia 55 tahun, dan dia merupakan linguis dari Swiss. Nah, dialah yang merupakan bapak linguistik yang terkenal sekarang ini. Okay, now we come to characteristics of language. Pertama, language is a sounds, intonation or language stress, penekanan dan juncture, jeda, pitch, tinggi rendahnya. Dan language is systematic, tadi sudah dijelaskan juga. Kemudian language is a systems of systems. Language is meaningful, ya, bahasa itu memiliki makna. Bahasa yang diucapkan oleh penutur memiliki makna dan membawa arti di dalamnya. Kemudian language is arbitrary, ini sudah dijelaskan, yaitu vary atau berubah-ubah atau sifatnya mana suka. Kemudian language is conventional, dan language is a systems of contrast, and language is creative, yes, bahasa itu kreatif. Muncul, berkembang, berubah, kadang muncul dengan tanpa disadari. And then languages unique, languages are unique, and languages are similar. Ya, satu bahasa dengan bahasa lainnya memiliki kesamaan, kadang seperti itu. Now, language is arbitrary. Tadi sudah dijelaskan, but I give you example. For example, this one. I saw a big bear in the zoo. Makna kata bear di sini berarti beruang. Nah, kemudian tell me now, I can bear this suspense. Mana kata bear di sini berarti tahan. I can bear anymore. Saya nggak tahan lagi, saya nggak sanggup. Difference, right?
mana suka dia. And then most animal bear their young in the spring. Mana kata bear di sini berarti melahirkan. Most animal bear their young in the spring. Nah, tapi manusia nggak bear ya. Bear juga kali ya. So anyway, language is a breathery. Seperti ini salah satu contohnya untuk bahasa Inggris. Nah, kapan muncul gelas in bahasa Indonesia, glass in bahasa Inggris, kemudian galih di bahasa Minang, sifatnya adalah arbitrary, mana suka atau berubah-ubah. Kemudian language is conventional. Seperti apa? Ada dua perbedaan mencolok antara bahasa lisan dan bahasa tertulis. Benar. Ketika bahasa lisan bilangnya I'm going to go home, orang bisa bilang I'm going home, atau orang bisa bilang I'm gonna home, atau orang bisa bilang disingkat lagi mungkin dengan gaya apa lagi, that's okay. Sejauh penutur satu dengan penutur berikutnya memahami. Jadi bahasa lisan cenderung lebih fleksibel dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, meskipun kadang kurang gramatikal, nggak apa-apa. Sejauh penutur menyampaikan kepada pendengarnya atau mitra tuturnya paham, walaupun ada kekurangan secara gramatikal, that's okay. Yang penting bisa menyampaikan makna atau maksud dari penutur tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan language is a conventional. Okay, now language is a system of contrast. Seperti setiap orang punya cara sendiri untuk menyusun dan menyampaikan pesan sama orang lain, meskipun pola kalimat suatu bahasa itu sama. For example, language is a system of systems. Maksudnya adalah semua pola yang terdapat dalam kalimat itu, baik pola kalimat keseluruhan, hasil penggabungan frasa, maupun frasa yang membentuk kalimat itu sendiri. Sebagai contoh, for example, blue car, noun phrase, hat, modifier. Nah, jadi bahasa itu sistem. Ada sistem yang mengaturnya sehingga kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh seseorang. Bisa lihat ini blue modifier yang menerangkan hat, car. Nah, ini akan kita bahas secara lebih detail dalam kajian morfologi nantinya. Now it comes to language is creative. Yes, setiap kata itu bisa dijelaskan oleh kata lain yang berbeda tapi memiliki arti yang sama. Nah, seperti contoh tadi, beer. Atau dalam bahasa Inggris contoh lainnya pen. Pen kamu kenalnya pena, tapi makna lain dari pen ini juga ada, kandang. Contoh, I bought a pen for my mother. Saya beli pena untuk ibu saya. I bought a pen for my cat. Apakah cat bisa pakai pena? Tidak. Pen di sana berarti kandang. So that says language is creative. For example, di sini adalah the building was founded in 2018. The building was built in 2018. So ada penggunaan kosakata founded, ya. Ini ditandai founded. Boleh kita bilang dengan will. Makanya bilang bahwa bahasa itu is creative. Next, language are unique. Ya, unique seperti apa? Air. Air dalam bahasa Inggris. Air ini bukan dibaca air lagi dalam bahasa Indonesia, tapi dibaca air. Lihat, mirip ya. Bahasa Indonesia disebut dengan air. Air, udara. Air, air. Cairan. Meaning and pronounce are different, tapi tulisannya sama. Jadi bahasa itu unik. Ada kemiripan terkadang, tapi memiliki makna yang berbeda. Next, we come to micro and macro linguistic. Sudah terlalu panjang ya videonya. That's okay, materinya padat. Apa itu kajian micro and macro linguistics? Micro linguistik itu dibagi 4 cabang. Ada phonology, morphology, syntax, dan semantik. Ada kajian kecil dari bahasa yang unsur pembentuknya itu dikaji dari phonology, morphology, syntaxis, and semantics. Bagaimana dengan phonology? Itu kajian tentang bunyi-bunyi, fonem, dan alofon. Morfologi itu kajian bentuk, fonem, kata. Syntax itu kajian frasa dan sentence, sedangkan semantik itu adalah kajian makna. Nah, kemudian makrolinguistik itu adalah hubungan bahasa dengan bidang ilmu lainnya atau interdisipliner dengan bidang ilmu lainnya. Nah, makrolinguistik seandainya kita mengkaji bahasa dengan mind, ini lihat, maka itu kajian adalah psycholinguistics. Bahasa dengan hubungan bahasa dengan society, maka itu sociolinguistic. Bahasa dengan brain, otak, maka kajiannya adalah neurolinguistic. Kemudian discourse analysis, ini kajian text linguistik yang hubungannya dengan konteks. In context in which language used.
konteks di mana bahasa itu digunakan. Maka itu kajian discourse analysis. Applied linguistic, ini adalah kajian bahasa atau linguistik dengan methods as findings or elucidations of language problem which have arisen in other areas experience. Ya, seperti yang tadi mungkin kajiannya salah satunya translation, seperti itu ya. Kemudian forensic linguistic, ini kajian bahasa dengan hukum, kriminal, legal tak legal. Nah, itulah kajian bahasa dengan bidang ilmu lainnya. Jadi kalau dilihat, jangan melihat kajian linguistik itu dalam artian sempit. Hanya seperti contoh tadi ya, bahwa kita hanya mengkajinya secara mikro saja, unsur-unsurnya saja, pembentuknya. Tidak, ternyata kajian linguistik itu bisa dikaitkan dengan bidang ilmu lainnya. Dan bahkan dengan kedokteran, kemudian juga bisa dengan hukum, sosial, budaya, dan komputer sekarang yang lagi banyak juga diminati ya, komputer dan bahasa. Itu kajian yang menarik untuk sekarang ini dan kedepannya. Kenapa? Karena kedepannya di era 4.0 dan mendekati 5.0 itu semuanya sistemnya sudah era digital. So anyway, you are my students. Want to learn linguistic lebih dalam? Ya, tentunya kita akan bahas lebih dalam lagi, tapi sesuai dengan materi kita saja, yaitu general linguistic. Kita hanya belajar dasar-dasarnya. Jika lebih mendalam lagi, nantinya mungkin bisa ambil di lanjut ya, studi lanjutnya nanti di S2 atau S3. Okay, that's all about my video today, dan materinya sudah sangat padat. Semoga you all paham dengan materi ini dan bisa menjawab quiz yang saya berikan. Thank you very much. See you for the next video and for the next meeting.